Hari ini aku mau perbaikin panah ikanku karena di bagian karet panah ikan ini udah sedikit lapuk. Kalau ini kita gunakan untuk panah ikan, pastinya karetnya bakal putus. Nah, jadi sebelum panah ikan malam nanti, aku bakal perbaiki dulu nih. Aku bakal ganti dulu bagian karet yang lapuk. Karet yang aku gunakan untuk panah ikan ini adalah karet ban dalam bekas. Nah, untuk mengikatnya pun harus benar-benar kuat, supaya nanti kalau digunakan untuk menembak ikan, karetnya tidak terlepas. Untuk bagian panah ikan udah selesai. Sekarang aku mau runcingin dulu anak panahnya. Kita runcingin di batu asah kayak gini guys. Sepertinya ini udah runcing, dan ini udah kita bisa gunakan untuk panah ikan. Nah, dan malam ini aku bakal panah ikan di aliran parit yang ini. Karet panahnya aku pasang kayak gini. Dan di sini ada satu ikan yang terlihat. Wah, ini poin yang pertamaku. Cukup bagus. Di sini aku dapat ikan mujair ukurannya lumayan. Nah, ini aku pun melanjutkan perjalanan buat menembak ikan lagi. Ada satu ikan yang aku tembak, ternyata ikan betutu, tetapi untuk ukurannya kecil. Di aliran persawahan ini banyak sekali ikannya. Cuma sayang, ikannya itu ukurannya tidak besar-besar. Rata-rata 3 jarian. Wah, ini ada satu ikan yang sembunyi di bawah rumput. Dan ini untung aja ikannya sekali tembak langsung kena. Yang ini ukuran ikannya lumayan besar. Dan ternyata di pojokan sana ada satu ikan yang sembunyi. Nah, ikannya aku berhasil dapatkan. Ini aku ada lihat ikan gabus. Ini aku coba langsung tembak. Mantap, kena. Lihat guys, ikan gabus ini ukurannya lumayan banget. Wah, ternyata di rumput-rumput ini ada ikan mujairnya. Aku coba tembak dan ini dia guys, kita dapat ikannya. Malam ini aku cuma dapat ikan segini. Nah, untuk ikan-ikannya, ini aku bersihkan terlebih dahulu. Ikannya udah selesai aku bersihkan, dan di sini aku juga udah buat apinya. Karena sudah jadi bara, ikannya ini langsung aku bakar. Di sini ikannya aku balik-balik kayak gini, supaya kematangan ikannya ini benar-benar matang. Nah, sepertinya ini ikannya sudah matang. Setelah ikannya matang, di sini aku mau cobain yang pertama ikan gabusnya. Sayang banget, malam ini gak ada nasinya. Jadi untuk mengganjal perut yang lapar ini, aku cuma makan ikan bakar ini aja guys. Ternyata ikan gabus kalau dibakar juga tidak buruk. Rasanya enak, tapi sayang banget gak ada sambal sama nasinya. Yang ini aku cobain ikan betutunya guys. Waduh, ini ikan betutunya kurang enak guys. Aku cobain sekarang ikan mujairnya. Nah, ikan ini guys, yang paling enak kalau dibakar. Aku paling suka banget sama ikan mujair. Mau digoreng, dikuah, dibakar, pokoknya ikan ini enak banget. Pas di perjalanan pulang, aku ada melihat ikan sidat. Di sini ikan sidatnya aku tembak dan ini dia guys. Aku dapat ikan sidat kecil. Untuk ikannya aku bawa pulang aja. Nah, untuk sore ini aku mau pasang perangkap ikan. Sekarang aku lagi menuju ke lokasi pasang perangkapnya. Nah, jadi di depanku ini ada pertigaan air, tapi dekat dengan muara guys. Kata orang-orang sini ada jejak daratnya. Aku pun harus lebih hati-hati dan tetap waspada. Nah, itu sungai muaranya guys. Aku tidak berani pasang perangkap di situ. Jadi, aku pasang perangkapnya lebih masuk ke dalam kayak gini. Di sini aku perhatiin di belakangku, takut ada jejak daratnya. Untuk perangkapnya sepertinya kita pasang di sini udah bagus banget.
Di sini juga aku berikan kayu supaya perangkapnya tidak hanyut guys ketika saat air muara sedang pasang atau surut. Aku juga cari daun dan ranting untuk menutupi samping dan atas perangkapnya. Setelah itu, daun dan ranting yang tadi aku cari, aku taruh di bagian samping-samping perangkapnya, supaya ikan-ikannya itu tidak bisa lewat samping. Bagian sampingnya udah, dan ini tinggal ditutup di bagian atasnya. Kayak gini guys. Di sini aku bakal tungguin sekitar 30 menit, nanti aku bakal cek kemari lagi. Sekitar 30 menit perangkap ikannya aku tinggal. Sekarang aku mau langsung cek perangkapnya guys. Di sini hari pun udah makin gelap. Nah, itu dia perangkap ikannya. Pas aku lihat, ternyata udah ada beberapa ikan yang masuk perangkap. Daripada penasaran, ini aku langsung turun mau cek perangkap ikannya. Dan ini dia hasil perangkapnya guys. Setelah 30 menitan pasang perangkap, aku udah dapat sebanyak ini. Cuma ukurannya tidak besar-besar, tapi ini udah lumayan banget guys. Hari ini udah dikasih. Nah, ini ikannya aku mau ambilin satu persatu yang ukurannya lumayan besar. Mungkin aku ambil sekitar 6 atau 7 ekor aja untuk aku bakar hari ini guys. Soalnya aku udah sedikit lapar. Oh iya, ini masih ada beberapa ikan di perangkap. Jadi, untuk perangkap ikannya aku pasang kembali. Rencana, ini perangkapnya aku mau lihat besok pagi. Semoga aja besok pagi kita dapat lebih banyak. Nah, ikan-ikan yang tadi aku ambil dari perangkap, aku rentengin satu persatu kayak gini guys. Aku cuma ambilnya segini dari perangkap ikan. Dan ini semua ikannya aku bersihkan terlebih dahulu. Ini juga aku udah buat apinya. Sekarang tinggal nunggu jadi bara aja guys. Setelah jadi bara, ikan langsung aja aku bakar. Ternyata bakar ikan malam-malam seru banget. Apalagi tempatnya di alam terbuka kayak gini. Ikannya aku bolak-balik agar tidak gosong. Nah, sekarang tinggal nunggu mateng aja guys. Dan ini dia setelah matang. Untuk mengganjal perut malam ini, aku cuma makan ikan bakar tanpa nasi. Soalnya aku lupa bawa nasi guys. Tapi ikan bakar ini aja udah cukup untuk ganjal malam ini. Rasa ikan mujair kalau dibakar itu pasti enak banget. Meskipun gak pakai sambal guys. Hari ini pagi-pagi aku bakal cek perangkap ikanku. Semoga aja hari ini kita dapat banyak. Soalnya kemarin kita pasang hanya sebentar udah dapat banyak. Apalagi kalau ditinggal semalaman, pasti penuh tuh perangkapnya. Wah, aku ketemu sarang semut kayak gini. Tapi kita skip, langsung aja kita cek perangkapnya guys. Nah, itu dia perangkap ikanku. Perangkapnya itu goyang-goyang. Kira-kira ada apa ya di dalamnya? Aku langsung turun buat cek perangkapnya. Pas aku buka, ternyata ada satu ekor biawak yang masuk perangkap. Langsung aja nih, perangkapnya aku angkat. Ini kita dapat ikan sedikit, sepertinya yang makan pasti biawak ini. Untuk biawaknya aku keluarkan dari perangkap. Aku langsung buang aja nih biawaknya. Nah, ini ikan-ikannya yang aku dapat. Ikan yang besar-besarnya aku pilihin. Yang kecil-kecil aku rilis lagi. Dan untuk perangkap ikannya, aku pasangkan kembali.
Perangkap ini aku mau cek sebentar siang guys. Soalnya hari ini air bakal pasang. Dan sekitar jam 1 air bakal surut lagi. Ini ikan yang aku dapat dari perangkap. Ikannya aku langsung bersihkan. Setelah membersihkan ikan, apinya langsung aku buat. Nah, ini ikannya sudah aku tusuk-tusuk guys. Dan ini aku lagi buat sambal olesnya. Pakai rica, kecap, dan garam. Apinya sudah jadi bara. Baranya aku ratakan. Habis itu ikannya langsung aku bakar. Lanjut, ikan aku langsung olesi sambalnya. Setelah selesai diolesi sambal, ikannya aku langsung bakar lagi. Tidak lupa, ikannya aku juga bolak-balik guys, agar kematangannya itu merata. Beberapa menit berlalu, sepertinya ini udah matang. Nah, dan ini hasilnya. Menu hari ini, ikan bakar hasil perangkap. Ikan mujair kalau dibakar udah pas banget. Apalagi kalau ikan mujairnya lebih besar-besar guys. Sarapan pagi ini aku cuma ditemenin nasi sama ikan bakar ini. Kematangannya merata dan daging ikannya lembut banget. Guys, menunggu cuaca hari ini. Kita mau cek perangkap ikan lagi sekitar jam 1. Nah, sekitar jam 1 siang di hari yang sama, aku bakal cek lagi perangkap ikanku. Gak nyangka banget perangkap ikannya getar-getar. Di sini aku langsung cepat-cepat menuju perangkap ikannya. Aku pun langsung cepat-cepat turun guys. Pas aku buka penutup perangkapnya, ternyata ada 3 ekor biawak yang masuk perangkap. Waduh, ini sih tidak bisa dibiarkan. Aku lihat-lihat kondisi perangkap ikanku udah hancur banget guys. Soalnya tadi pagi udah ada 1 biawak yang masuk. Dan sekarang di siang harinya ada 3 ekor biawak sekaligus. Ini aku dibantu sama kameramen buat angkat perangkapnya, karena perangkapnya lumayan berat. Nah, sekarang aku keluarkan dulu biawaknya dari perangkap. Ngeluarinnya agak susah guys, karena kuku-kukunya itu nyangkut di perangkap ikan. Dua biawak udah berhasil aku keluarkan. Nah, ini yang terakhir guys. Biawaknya aku bersihkan di sungai. Sekarang aku haluskan dulu sambalnya. Biawaknya aku beri perasan jeruk nipis. Nah, apinya sudah aku buat. Sambal olesnya aku tambahin masako, garam, minyak, dan juga kecap guys. Nah, ini sambal olesnya udah selesai. Lanjut, ini aku langsung oleskan. Ini aku olesin sampai benar-benar rata. Karena udah selesai aku oleskan sambal, ini biawaknya langsung kita bakar. Hari ini aku coba buat biawak bakar rica-rica. Sisa sambalnya aku olesin lagi.
Tidak lupa dibolak-balik agar kematangannya benar-benar merata. Wah, setelah beberapa menit sepertinya ini udah matang. Nah, dan ini hasilnya. Biawak bakar rica-rica. Sekarang aku bakal cobain dulu guys. Dan ternyata biawak bakar seperti ini tidak buruk guys, cuma sedikit alot. Nah, di sini aku mau lanjut makan dulu. Malam hari aku mau menembak ikan. Di sini aku udah bawa tombak dan aku menemukan pohon jambu biji yang buahnya banyak. Jadi di sini aku coba ambil beberapa guys untuk bekal di perjalanan. Setelah ambil beberapa buah jambu biji, ini aku melanjutkan perjalanan lagi. Dan akhirnya di sini aku ketemu satu ikan. Ikannya coba aku langsung tombak. Wah, mantap, poin pertamaku. Dan ini ada lagi guys. Ikannya udah kena tapi lepas dari tombak. Aku coba cari-cari, akhirnya dapat. Ada satu ikan yang terlihat lagi. Aku langsung tombak dan ini langsung dapat lagi. Mantap. Meskipun ukurannya tidak besar-besar, tapi ini udah masuk lah size konsumsi. Ini aku lagi menombak ikan, cuma ikannya gak kena. Untung aja ikannya gak lari jauh. Di sini aku langsung dapat lagi ikannya guys. Ini niatnya menombak ikan gabus, tapi sayang banget larinya kenceng banget. Pas dicari ikannya malah menghilang. Di sini aku ketemu satu ikan mujair guys. Itu udah kena tuh tadi. Cuma sayang ikannya gak nyangkut di tombak. Aku pun langsung turun buat mengambil ikannya. Nah, ini ikannya aku dapat guys, meskipun ukurannya tidak besar. Dan setelah cari-cari lagi, sepertinya kita udahi dulu karena ini udah larut malam. Dan malam ini aku cuma dapat segini. Hari ini aku mau jala ikan guys. Nah, ini dia lokasi yang bakal aku jala. Waktu dulu aku pernah mancing di sini dan banyak sekali dapat ikan mujair. Jadi aku penasaran nih kalau di jala kira-kira dapat banyak atau enggak. Jalannya udah aku lempar nih, tapi sayang banget guys. Baru aja sekali lempar, jalannya udah nyangkut. Waduh, tidak mantap. Aku pun langsung turun buat mengambil jalannya, agar jalannya tidak rusak. Pas aku raba-raba, ternyata nyangkutnya lumayan dalam. Di sini aku coba rasa-rasa dan nyangkutnya itu di kayu guys. Ternyata di bawah sini banyak sekali kayunya. Kita harus lebih hati-hati nih. Nah, untung aja jalannya berhasil aku lepaskan dari sangkutan. Dan ternyata ada dua ikan nih yang nyangkut di jala. Coba lihat ini guys. Di sini ada ikan yang ini kena nih. Ini kayaknya ikan pantai gak sih? Aku rilis ikannya guys. Semoga aja bisa berkembang biak lagi. Ini juga ikan mujairnya aku rilis karena kecil. Di lemparan yang kedua ini aku coba lempar di sebelah situnya. Dan aku langsung aja tarik. Waduh, tidak mantap lagi nih. Ini malah nyangkut lagi. Sepertinya ngejala di lokasi yang ini tidak bagus. Baru aja lempar beberapa kali, udah nyangkut terus. Nah, di sini malah ada satu ikan sepat yang nyangkut.
ikannya aku rilis aja ya. Dan aku pindah lokasi guys. Ini aku cepat-cepat lempar jalannya. Tadi aku lihat banyak sekali ikannya. Dan pas aku angkat jalannya, aku cuma dapat beberapa ikan kecil-kecil. Waduh, ini sih tidak mantap banget. Ikannya aku rilis lagi guys. Nanti kita kunjungi lagi spot ini kalau ikannya udah besar-besar. Wah, di sini aku ketemu satu spot lagi nih. Spotnya tadi aku lihat banyak sekali ikannya yang naik-naik. Ini aku udah lempar jalannya, tapi lemparannya gak sempurna. Meskipun gak sempurna, lihat hasilnya. Di sini aku dapat banyak. Nah, ini aku siapin rumput buat rentengin ikan. Sepertinya ada beberapa ikan yang masuk size konsumsi. Contohnya seperti ini. Aku rentengin ikannya guys. Dan ikan yang kecil-kecilnya itu aku rilis. Dan setelah merilis ikan, aku coba lempar sekali lagi. Waduh, kok lemparannya gak sempurna lagi nih. Meskipun gak sempurna, tapi masih ada nih ikan yang nyangkut. Satu ikan aku rilis dan satu ikan ini kayaknya masuk size konsumsi nih. Nah, ini aku ketemu spot baru lagi guys. Ini alirannya masih sama dengan spot yang sebelumnya guys. Dan pas aku tarik, ternyata aku dapat cuma yang kecil-kecil aja. Jadi ikannya langsung aku rilis. Nah, aku coba lempar lagi nih. Wah, yang itu lemparannya sempurna. Ya cukup sempurna lah. Di sini aku langsung tarik jalannya. Wih, mantap, dapat banyak guys. Ini lihat nih. Adalah beberapa ikan yang masuk size konsumsi. Dan untuk ikan yang kecil-kecilnya itu aku rilis lagi. Supaya ikannya nanti kalau sudah besar kita jala lagi atau kita pancingin. Nah, dari spot yang tadi aku pindah lagi ke spot ini. Di sini gak perlu lama-lama, aku langsung melemparkan jala. Sat. Wih, ini yang aku cari-cari nih. Aku dapat ikan mujair ukurannya lumayan besar guys. 4 jarian. Tuh lihat, mantap. Ikan langsung aku rentengin. Nah, dan ini aku coba lempar di sebelah sana tuh. Waduh, lemparannya kurang bagus. Tapi ada kok ikan yang nyangkut. Cuma gak masuk size konsumsi. Ikannya aku rilis aja guys. Nah, dan ini dia hasil ngejala hari ini. Ikannya aku langsung bersihkan. Dan untuk semua kotoran ikannya aku juga keluarkan. Nah, ini dia ikan yang sudah bersih guys. Sekarang aku buat dulu apinya. Ternyata buat api di sini lumayan susah. Karena sudah, penggorengan langsung aku siapkan. Setelah itu, minyak kita masukkan. Lanjut, aku masukkan bumbunya. Ini bumbu yang aku bawa dari rumah. Setelah itu, bumbu aku masak sampai benar-benar harum. Daun salam masuk. Dan ini aku tambahin air. Lanjut, semua ikan masuk. Setelah itu aku tutup dan tunggu beberapa menit.
Ini juga aku balik-balik biar gak gosong di bagian bawahnya. Lanjut, tomat aku potong kecil-kecil. Dan ini tomatnya langsung dimasukkan. Habis itu perbumbuan guys. Ada gula aku tambahin sedikit, setengah sendok aja, dan garam. Yang terakhir aku tambahin santan seperti ini. Setelah itu tinggal kita aduk aja guys. Wah, aromanya udah keluar guys. Di sini aku tutup dan tungguin 10 menitan. Setelah 10 menit, akhirnya ikannya udah matang nih. Lanjut aku siapkan untuk dimakan. Bagian yang paling aku suka adalah bagian kuahnya ini guys. Nah, jadi ini dia menu hari ini. Ikan mujair dengan kuah kuning. Beuh, mantap. Sebelum makan aku cuci tangan dulu. Lanjut, aku langsung makan guys. Dan karena di sini ikannya agak sedikit panas, bukan sedikit panas, masih panas banget. Aku pakai sendok buat pisahin dagingnya. Nah, ini aku mau makan dulu guys. Mari semuanya makan. Nah, kuahnya ini nih yang paling mantap kalau dicampur nasi kayak gini. Setelah itu diaduk-aduk seperti ini langsung masuk mulut guys. Mantapnya. Ternyata ikan mujair dibuat seperti ini mantap banget. Nasinya udah habis guys. Sekarang aku tutup dulu. Untuk minumnya pakai kelapa muda. Mantap. Pokoknya seger banget. Dan di akhir penutup, aku tutup dengan makanan penutup yaitu semangka. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Dan selamat berjumpa lagi di video selanjutnya.